Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Khair dalam kegiatan MPLS buat kalian yang di rumah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif buat kalian, baik selama PJJ maupun nanti ketika kalian belajar di sekolah. Untuk itu, saksikan video selengkapnya. Kita adalah cara belajar yang efektif. Apa sih belajar yang efektif itu? Belajar efektif adalah proses pembelajaran mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan kepada kalian berupa pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku buat kalian dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Apa saja sih cara agar kalian dapat belajar secara efektif? Banyak sebenarnya. Bisa kalian coba satu persatu. Yang pertama adalah belajar secara berkelompok. Karena dengan berkelompok itu kalian bisa berbagi dengan sesama, main kalian, keilmuan kalian, pengalaman kalian itu lebih cepat dibanding kalian harus banyak baca buku. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Setiap kalian belajar, apakah itu di kelas atau dimanapun, jangan lupa buat catatan kecil. Poin-poin dari apa yang kalian baca atau kalian lihat, kalian bisa catat. Karena kalau kalian menggunakan mindset kalian, memori yang ada di kepala kalian, suatu saat pasti akan lupa atau hilang. Ketika lupa atau hilang, kalian bisa membuka catatan yang pernah kalian catat. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Setiap hari kalian harus punya target. Setiap hari kalian harus punya program. Hari ini saya harus berbuat apa, hari ini saya harus belajar apa, hari ini saya harus membaca apa. Karena rugi buat kalian kalau satu hari kalian tidak mendapatkan ilmu. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Ini penting. Ya, ini penting. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berpikir. Ya, untuk berpikir, bukan untuk diam, untuk bekerja. Ya, bagaimana kalian agar mempunyai hidup yang baik, maka kalian harus banyak belajar. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ya, kalau nggak bertanya, siap ditanya. Ya, kalau ingin tidak sesat di jalan, kalian harus banyak bertanya. Ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Artinya dalam proses pembelajaran itu pasti ada komunikasi yang satu dan yang lainnya. Maka apapun yang kalian tidak pahami, tanyakan. Karena orang bertanya itu bukan orang bodoh. Orang bertanya itu adalah orang yang cerdas dan pintar, bahkan kreatif. Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketekunan, keseriusan adalah merupakan dasar ciri-ciri orang yang berhasil. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ya, penting buat kita. Selain kita juga harus belajar, kita juga harus memberikan refreshing buat pikiran kita. Kita juga harus membuat diri kita itu enjoy dengan hal-hal yang membuat kita itu bisa menyegarkan otak dan pikiran kita. Apakah dengan menonton TV, boleh, main game boleh, tetapi jangan berlebihan. Sekarang banyak anak itu lebih banyak waktunya digunakan untuk main game atau main gadget dibanding untuk belajar. Itu yang salah. Ya. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ini sangat penting sekali, karena orang jujur itu adalah orang yang percaya kepada diri sendiri, orang yang percaya kepada kemampuan diri sendiri. Ya. Orang yang selalu mengerjakan ulangan dan ujian dengan cara menyontek, berarti dia tidak percaya bahwa dirinya adalah mampu. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Ya, setiap manusia diciptakan sebagai seorang pemimpin. Kalaupun dia tidak bisa menjadi pemimpin buat banyak orang, minimal dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri.
Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, ya. Perhatikan. Ya, perhatikan dengan seksama. Ya, mendengarkan penjelasan seseorang itu atau menjelaskan omongan orang lain ketika dia berbicara kepada kita adalah merupakan penghormatan buat dia dari kita. Ya, kalau kita menghargai orang, insya Allah kita pun ke depan nanti akan dihargai oleh banyak orang. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Ya, tadi sudah kita bahas di awal. Yang ke-12, kerjakan PR. Ya, kerjakan PR. Pekerjaan rumah itu bukan sesuatu yang membebankan kalian. Ya, kalau ada PR sedikit kerjakan, jangan ditumpuk, jangan ditunda. Ya. Misalkan hari ini ada PR, langsung kerjakan. Jangan ditunda sampai besok. Karena pekerjaan yang ditunda itu akan menyusahkan kalian. Ya, akan numpuk pekerjaan, maka akan lebih menyusahkan kalian. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ya, bagaimana caranya? Kalau dulu Bapak itu setiap pulang sekolah, sebelum bermain sampai di rumah sebelum bermain, buka pelajaran yang tadi diajarkan di sekolah. Ya, inti-intinya saja, catatan kecil kita tadi itu kita baca. Ya, kenapa? Itu untuk merefresh kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh guru kita di pagi hari, sehingga memori kita itu selalu menyimpan pelajaran yang tadi diajarkan. Ya, mengingat kembali itu penting. Dengan cara apa? Sebelum kalian bermain, ingat, ketika kalian pulang sekolah, Bapak ulangi, buka materi yang tadi diajarkan oleh guru kalian. Itu salah satu trik agar kalian tidak mudah lupa. Yang ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain. Ya, sudah tahulah itu pasti kalian. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah ini, jangan pernah benci kepada pelajaran. Ya, saya nggak suka matematika, saya nggak suka fisika, saya nggak suka eksak. Itu jangan. Ketika kalian sudah mengatakan saya tidak suka, kalian sudah kalah. Ya. Ketika kalian mengatakan saya benci, kalian sudah kalah. Ya. Semua apapun yang diberikan oleh guru kalian itu adalah merupakan bekal buat kalian agar kalian dapat menjalani hidup kepada kehidupan yang lebih baik. Karena hidup itu nggak selurus jalan tol. Pasti kalau kita jalan, apakah kita itu naik mobil, naik motor, jalan kaki, pasti akan kita menemukan sandungan. Ya, apa namanya? Kalau selain sandungan itu, ya, pasti akan getaran. Nah, itulah artinya ketika kalian mempelajari hal-hal yang memang pada dasarnya kalian tidak suka, tetapi kalian untuk mempelajari agar bisa, ketika kalian mendapatkan cobaan atau ujian, kalian minimal bisa menyelesaikannya. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekskul yang kamu senangi. Ya, ini ya, siapa tahu kalian punya basic di bidang ekstrakurikuler. Tidak selamanya manusia punya keunggulan di bidang saintifik atau pelajaran. Bisa jadi kalian punya keunggulan di bidang ekskul, apakah itu ekskul olahraga, seni dan lain sebagainya. Ya, bakat kalian ya lanjutkan. Ya, tekuni. Suatu saat mungkin itulah yang akan memberikan masa depan kalian atau profesi kalian atau prestasi mungkin ketika kalian memiliki kompetensi di bidang ekstrakurikuler. Cari seorang pembimbing yang baik. Bukan hanya pembimbing, cari teman yang baik. Ya, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kalian. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih orang yang membimbing kalian. Jangan suka mencontek teman. Nah, itu penting, tadi sudah disampaikan di atas bahwasanya kejujuran adalah segalanya. Niat dengan sungguh-sungguh. Innamal amalu binniat. Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah akan berhasil. Ya, kalau nggak punya niat, berangkat ke sekolah, nggak tahu niatnya hanya sekolah saja, insya Allah pulang pun kalian nggak dapat apa-apa, nggak bawa ilmu. Tapi kalau kalian setiap hari punya niat, saya ingin sekolah, saya ingin belajar, maka setiap kali kalian pulang sekolah pasti punya ilmu, pasti ada yang dibawa. Ya. Kemudian yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Ketika kalian yang nggak salah kalian memilih Yadika karena lokasinya sangat bagus sekali, jauh daripada keramaian, sangat kondusif untuk belajar. Begitu juga ketika kalian di rumah ingin belajar, ingin apapun, pasti kalian mencari
situasi atau lokasi atau tempat yang memang mendukung buat kalian untuk belajar. Hindari sikap tidak jujur. Kembali lagi bahwa si tidak jujur itu adalah sangat buruk buat kehidupan kalian. Ya. Metode imitasi, trial and error, ya, conditioning, ya, metode berpikir, ini semuanya adalah merupakan salah satu cara agar kalian menjadi orang yang sukses. Ya. Kemudian mulailah dari yang kecil. Ini mulailah dari yang terkecil. Ya. Hidup ini semuanya butuh proses, butuh tahapan. Seperti kalian waktu kecil, mulai dari merangkak, kemudian belajar berdiri sampai berlari, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Jadi apapun yang kalian hadapi, misalkan kalian punya masalah, selesaikan masalah sekecil apapun. Ya, boleh kita berpikir kepada masalah yang lebih besar, tetapi jangan lupa selesaikan masalah yang kecil dulu, baru kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar. Sering-seringlah praktik, ya, mencoba, ya, praktek itu penting. Fokus terhadap pelajaran yang kalian hadapi, terhadap masalah yang kalian hadapi. Hidup itu harus fokus, nggak boleh melamun, nggak boleh banyak menghayal. Ya, harus fakta, harus realita. Itulah kenyataan. Ya, mohon bimbingannya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tidak akan berhasil, tidak akan tersampaikan kecuali atas izin yang Maha Kuasa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, tembus pintu langit agar senantiasa kita dibimbing olehnya, selalu berada di jalan yang lurus. Ya. Selalu kembali ketika kita lupa. Ya. Selalu kembali ketika kita tersesat. Ya. Yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Sekarang banyak, kalian nggak perlu ke perpustakaan, nggak perlu jauh-jauh pergi ke toko buku. Buka gadget, ya, manfaatkan gadget kalian untuk membuka sumber-sumber belajar. Ya, itu mudah sekarang. Ada kata-kata bijak. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley. Apakah kalian orang bijak atau kalian orang yang bodoh? Maka selagi kalian bisa, selagi mata kalian bisa melihat, kuping kalian bisa mendengar, mulut kalian bisa berbicara, belajar dan belajar. Sebelum itu semua diambil oleh Yang Maha Kuasa. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah yang kecil. Mulai sekarang, start awal kalian, ya, menjadi manusia yang lebih baik. Masa lalu kalian adalah SMP, MTS, sekarang kalian sudah SMA, ya, abu-abu, ya. Agar lebih jelas masa depan kalian, inilah langkah kalian untuk menggapai kehidupan kalian agar menjadi manusia yang terbaik. Setelah ini, bisa kalian saksikan video, mudah-mudahan dapat menginspirasi kehidupan kalian dari beberapa orang-orang yang sudah hidup, ya, lebih dahulu dibanding kalian, berbagi pengalaman dan kehidupan buat kalian, semoga dapat menginspirasi. Itulah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.